bisa Recording in merusak daerah situ. progress. Habis itu dia bisa hilang sendiri, makanya disebut dengan self limiting disease. Itu anehnya si virus ini karena pinter banget dia, ya. Nah, ini adalah nantinya si virus ini, si mumps ini akan perjalanan penyakitnya itu agak-agak unik. Kalau misalnya orang awam sih ininya oke, panas, nyeri, bengkak, udah gitu selesai. Tapi sebenarnya di dalam tubuhnya terjadi sesuatu yang berbeda sedikit dengan virus lain. Kalau virus influenza kan ya sudah demam, pilek, batuk, sembuh gitu kan. Udah selesai, nggak ada nggak ada urusan-urusannya lagi. Tapi kalau si mumps ini beda, parotitis virus ini beda. Jadi dari dia terinfeksi kemudian muncul gejala, muncullah yang namanya masa prodromal, dari masa prodromal masuk ke masa yang akut dan menentukan nih di masa akut ini, dia akan sembuh total atau jadi komplikasi. Kenapa? Karena si virusnya ini sudah nyebar ke mana-mana. Kalau di parotisnya berhasil baik, sembuh total, daerah lain biasanya aman. Tapi jadi kayaknya dia yang utama nentuin. Tapi kalau di parotisnya setengah-setengah, daerah lain luar biasa bisa terjadi kerusakan, komplikasi. Makanya yang utamanya kenapa bukan pankreatitis, bukan ensefalitis gitu ya, diakibatkan oleh paramyxovirus, tapi kenapa mumps yang ini kan? Karena utamanya di situ. Ya, jadi kenapa si mumps ini sangat luar biasa menjadi hal yang harusnya kita aware bersama. Kalau di luar negeri takut. Di luar negeri itu pernah di sekitar 5 tahun 2017, 2018-an. Itu di Harvard University, di satu asrama semua kena mumps. Ya enggak semua sih, hampir rata-rata semua kena mumps. Di negara sana mumps itu kan tadinya tidak menjadi, kalau kita kan negara tropis ya gitu. Jadi kayaknya mumps itu makanan campak aja, makanan sehari-hari kayaknya begitu, kayak tifus gitu ya. Nah, di negara sana pernah kena satu eee, kejadian luar biasa, KLB, di University Harvard itu. Satu asrama kena dan kemudian akhirnya menularkan satu universitas yang akhirnya mereka ditutup selama 3 bulan. Untuk membuat supaya tidak terjadi atau dieradikasi, penyakit ya, supaya tidak menyebar ke mana-mana, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini sudah, perjalanan penyakitnya sebentar Docan izin untuk ininya mana? Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi manifestasi klinis mumps itu dibagi beberapa fase. Di masa inkubasi tadi masih ingat ya 12 sampai 25 hari dan di masa itu menentukan kalau kita daya tahan tubuhnya kuat, replikasi virus bisa ditahan, insya Allah tidak muncul gejala yang berat. Apalagi kalau sudah punya imunisasi dari vaksin. Ya, itu sudah ada satu pertahanan. Bisa jadi terinfeksi virus tapi nggak muncul gejalanya. Dan kalau orang yang seperti ini biasanya tidak menularkan karena memang dia punya kemampuan untuk membunuh si virusnya ini. Ya. Nah, ada batasannya juga. Rata-rata sih nggak lebih dari 18 hari sudah muncul gejala gitu. Nggak nyampe 25 hari, tapi pernah ada yang 30 hari. Jadi dalam satu keluarga ada yang kena mumps, kemudian ada satu anggota keluarga yang baru hari ke-30 itu muncul gejalanya. Jadi kan masa inkubasinya panjang ya, 8 sampai 30 hari jadinya. Nah, kemudian setelah masa inkubasi muncullah yang namanya prodromal. Prodromal itu mulai muncul gejala. Gejalanya seperti infeksi virus, lemes, badannya sakit-sakit, malaise gitu ya, nyeri-nyeri otot, sakit kepala, nafsu makannya turun, demam tipikal virus kan tiba-tiba naik cus tinggi. Kalau bakteri itu biasanya anget 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 tapi terus tinggi. Tifus kan anget 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 baru hari kesekian jadi 38, 39 gitu ya. Tapi kalau virus
cus dari awal juga langsung tinggi, langsung ke 38 lebih, 39 gitu, bahkan sampai 40 ya. Kemudian ada anoreksia tuh nggak mau makan, disfagia susah nelen, dan juga bisa trismus. Trismus itu kaku, kaku otot rahang. Jadi nggak bisa gerakin sama sekali karena dia kaku, bukan sakit tapi kaku. Nah, setelah itu ini ada satu tanda klasiknya nih. Begitu lewat masa prodroma, ada dalam waktu 24 jam muncul pembengkakan. Jadi kalau sudah ada yang lemes, demam, sakit kepala, terus tiba-tiba ada yang bengkak atau nyeri, ya, nyeri, mau nyeri spontan dia gerakin sendiri nyeri ataupun dengan perabaan atau penekanan, ya, itu biasanya mengarah ke parotitis. Plus juga dia sensitif banget dengan rasa asam. Gitu. Jadi hati-hati kalau teman-teman menemukan hal yang sedemikian, jangan lama-lama, cepat segera bawa yang bersangkutan ke pusat kesehatan terdekat. Gunanya buat apa? Selain memang untuk melindungi diri dia, mencegah supaya tidak terjadi komplikasi, juga melindungi orang sekitarnya ya. Nah, sebenarnya kelenjar parotis ini membengkak maksimal dalam 1 sampai 3 hari. Ada nyeri tekan dan itu biasanya kempes sendiri setelah 3 sampai 5 hari. Jadi yang lama masa inkubasi doang. Masa tuh si virus mereplikasi diri tuh lama banget. Tapi kita nggak ngerasain. Kadang-kadang prodromal aja kita juga nggak ngerasain karena biasanya sebelum demam cuma nyeri-nyeri badan aja, orang nggak mikir bahwa itu satu kondisi itu, kayak masuk angin gitu, padahal udah ngarah ke sana kan. Ya. Nah, bengkaknya itu menuju ke bengkak biasanya maksimal 1 sampai 3 hari sampai bengkak maksimalnya gitu loh. Nah, kemudian setelah itu akan kempes 3 sampai 5 hari, paling maksimal 7 hari. Tapi ingat ya, benar-benar kempes tetap masih menular virusnya. Sampai 3 hari setelah benar-benar kempes, itu virus baru tidak menular. Nah, kemudian untuk yang laki-laki, ini tetap harus diperhatikan. Makanya kalau Docan dulu, dapat pasien MAMS, anak-anak terutama, periksa juga ya testisnya, periksa buah zakarnya. Docan pernah diprotes sama orang tuanya, karena Docan lupa jelasin. Jadi habis bisa gini, terus langsung main buka celana. Ya, "Kok sampai situ, Dok?" Gitu. Mohon maaf, karena komplikasi dari si MAMS ini, kalau pada laki-laki itu seringnya bahkan sampai 50% itu mengarah ke infeksi dari testis, dari buah zakarnya. Jadi ada disebut dengan orkitis, dia bisa ada benjolan atau pembengkakan di buah zakar. Nah, itu penting harus di ini. Nah, hanya jarang terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun menurut survei. Tapi Docan sering menemukan kalau anak laki-laki terutama mohon maaf yang suka main di lapangan, ya anak laki-laki jarang yang nggak main di lapangan ya, suka main di lapangan, suka lari-lari, eee, sepertinya berhubungan dengan status dehidrasi. Begitu dia memang kekurangan cairan, apalagi pada saat sakit nggak mau minum, kan sakit ya, nelen, sakit telen gitu-gitu. Jadinya itu mudah sekali menyerang ke sana. Meskipun masih usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu. Itu ada beberapa yang terinfeksi juga si testisnya. Dan itu bahayanya adalah bisa menyebabkan infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah, biasanya memang si orkitis ini terjadi pada MAMS yang menyerang anak laki-laki sesudah usia pubertas ke atas atau orang dewasa. Tapi ternyata di anak-anak di bawah usia 10 tahun juga masih rentan gitu, terkena infeksi orkitis. Makanya kalau Docan selalu pesan pada orang tua terutama laki-laki, kalau anaknya kena gondongan, jagain bener-bener. Istirahat ya istirahat, jangan kayak si Mac tadi, suruh istirahat malah nonton TV.
Karena apa? Nanti si virusnya itu bisa jalan-jalan ke mana-mana dan kalau jalan-jalannya ke testisnya, wassalam, bisa terjadi gangguan kesuburan, ya. Nah, komplikasi memang terjadi biasanya bila mumps ini atau si virus Paramyxovirus ini menyerang mereka yang sudah lewat masa pubertas. Tapi bukan berarti anak-anak bisa tidak terjadi komplikasi. Banyak kok yang terjadi seperti itu, apalagi kalau status gizinya sangat rendah. Yang sering terjadi adalah memang orkitis. Orkitis ini seringnya pada anak laki, nggak mungkin anak perempuan dong ya, karena yang punya testis cuman laki-laki. Nah kemudian bisa terjadi juga oovoritis. Oovoritis ini terjadi pada anak perempuan karena anak laki nggak mungkin punya ovum ya. Bisa terjadi pada satu indung telur atau juga kedua-duanya indung telur. Nah ini akan nanti bermasalah dengan proses reproduksi ke depannya. Tidak membuat dia mandul, menurut survei, menurut penelitian tidak membuat mandul, tapi bisa menyebabkan PCOS, bisa menyebabkan, ketidakseimbangan hormonal karena yang diserang adalah indung telur. Ya, jadi angka kejadiannya sih rendah ya, cuma sekitar 5% dibandingkan dengan si orkitis. Orkitis bisa sampai 50%. Ya. Nah ini selain itu juga ensefalitis atau meningitis ini terjadi di sekitar 5 sampai 10% penderita mumps ini juga banyaknya memang pada anak-anak yang sudah lewat pubertas. Jadi hati-hati, mumps ini juga banyak terjadi sekarang pada anak remaja. Yang terjadi di Madiun ya anak SMP satu kelas kena mumps semua kan. Nah itu kan yang di SMP nggak mungkin belum pubertas tah? Ya semua pasti sudah pubertas gitu, adalah satu 2 tapi kan kebanyakan sudah masuk ke ada sudah lewat pubertas. Dan itu kalau laki-laki, itu bisa ininya di sini 15-30 karena di luar, tapi kalau di Indonesia antara 20 sampai 50% terjadi orkitis. Baik yang unilateral maupun bilateral, jadi keduanya. Itu sampai 50% loh, gede banget kan gitu. Nah kalau ensefalitis atau meningitis di Indonesia itu sekitar 15% itu ada peradangan di selaput otak yang menyebabkan dia gangguan kesadaran, kaku kuduk tuh nggak bisa ditekuk gini, bisa kejang, koma, dan itu yang bisa lewat. Memang tidak menyebabkan kematian, sampai sekarang tidak menyebabkan kematian, tapi ada beberapa yang akhirnya ya namanya yang diserang adalah bagian dari selaput otaknya, otomatis akan ada jejas-jejas. Ya jadi suka lupa atau justru malah gerakannya ada beberapa yang menjadi kaku gitu ya, gitu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa bisa sembuh sempurna. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan otak secara permanen untuk di saraf yang berhubungan karena di parotis ya, berhubungan dengan mengurus wajah. Dan juga ke telinga. Jadi bisa menyebabkan tuli, lumpuh wajah, lumpuh otot wajah secara permanen. Bukan sementara, tapi permanen. Menetap, nauzubillah min dzalik. Meskipun kasusnya sangat rendah. 1 dari 400 sampai 16.000 kasus. Tapi kalau misalnya pas satu itu adalah kenanya kepada orang yang kita sayangi kan, wah nyeri. Nyeri hati ya kan. Nah kemudian pankreatitis, pankreatitis ini juga banyak komplikasinya jadi setelah 1 minggu, atau di akhir dari parotitisnya itu, malah justru kena ke pankreatitisnya, malah jadi mual, nyeri perut, kemudian muntah-muntah yang nggak berhenti-berhenti, yang tadinya sudah mau misalnya dirawat, udah mau pulang dari rumah sakit tapi jadi rawat, atau tadi ya di rumah tapi kemudian jadi dirawat. Nah itu akhirnya kena ke pankreatitisnya. Nah ini bisa sembuh total, tapi kalau dibiarkan akan merusak si pankreas yang akhirnya mengganggu keseimbangan hormon insulin. Nefritis peradangan ginjal, si virusnya benar-benar ngerusak juga si ginjal, artritis peradangan sendi dan itu bukan hanya satu sendi, bisa beberapa sendi yang dia rusak, miokarditis, jantung, tiroiditis, tiroid, bahkan juga bisa menyebabkan trombositopenia purpura, jadi kelihatan bintik-bintik, habis kena gondongan kulitnya bintik-bintik, ini akan sembuh sempurna gitu ya. Ini kan akibat histamin yang keluar terlalu banyak. Tapi akan menyebabkan jadi rancu, ini demam berdarah kah? Atau ini ITP kah? Jadi masalahnya banyak gitu kan. Nah kemudian juga masalah ke mata. Itu komplikasinya yang sangat luar biasa, diagnosanya
gampang banget, yaitu dari anamnesa. Kontak dengan orang yang pernah gondongan, udah deh pasti gondongan gitu ya. Kemudian gambaran klinisnya juga dicek ini, bisa dilihat dengan periksa darahnya di leukositnya atau sel darah putihnya biasa normal atau nggak tinggi. Kan kalau virus tuh biasanya tinggi ya leukositnya. Ini mirip-mirip seperti, tifus gitu. Tapi kalau tifus neutrofilnya yang rendah, kalau ini limfositosis yang terjadi. Dan kita bisa cek dengan PCR juga untuk tahu virusnya. Cuma kalau PCR kan mahal ya, jadi ya sudahlah dengan anamnesa ada kontak, gejalanya keparotitis, langsung kita treatment, kita berikan satu penguatan karena memang nggak ada antivirus, tidak ada sampai detik ini, tidak ada antivirus untuk mumps, parotitis, nggak ada gitu. Ya sama seperti corona kemarin juga kan nggak ada antivirus, dicoba akhirnya sekarang virusnya pada kebal gitu. Nah, sekarang penata laksanaan MAMS, karena MAMS ini adalah self limiting disease, akhirnya penata laksanaannya adalah simptomatis atau berdasarkan gejala dan lebih sifatnya suportif aja. Yang non medikamentosa, non obat, itu lebih ke arah hidrasi, jaga hidrasi jangan sampai dehidrasi. Karena pada saat dehidrasi itu memungkinkan virus justru malah pergi ke mana-mana dan menimbulkan komplikasi. Istirahat total. Istirahat total itu bukan hanya diem di tempat tidur, duduk tapi mainan handphone, nonton TV, otaknya mikir, itu bukan istirahat total. Nonton aja kan otaknya mikir. Istirahat total ya tidur. Makanya di dalam medikamentosanya obatnya biasa dikasih obat untuk lebih banyak istirahat, relaksasi, dan akhirnya ngantuk terus ya. Kemudian karena antihistamin, karena tadi kan yang menyebabkan dia bengkak itu kan histamin keluar. Jadi dikasih antihistamin supaya membuat histaminnya nggak keluar dan akhirnya orangnya mengantuk, karena rata-rata antihistamin pasti ngantuk. Nah, kemudian jaga kebersihan mulut. Obatnya ini yang dosen harus ingatkan, karena dia ada demam, biasanya kan dikasih obat anti demam, antipiretik, dan anti nyeri karena dia ada nyerinya. Jangan, tolong diingat, jangan kasih aspirin. Untuk di Indonesia nggak nggak dekat dengan aspirin. Kita lebih ke arah parasetamol. Dikit-dikit ke warung, "Pak, ada Panakol," gitu ya. "Pak, Panakol ada." Panakol, tinggal takol gitu ya. Nah, jangan milih aspirin, karena aspirin itu akan bisa menyebabkan sindroma Reye. Sindroma Reye, tapi kita Indonesia Reye. Sindroma itu akan merusak otak dan hati langsung pada mereka yang terserang virus, terutama pada anak usia di atas 5-6 tahun sampai usia remaja. MAMS terjadi pada usia seperti itu. Jadi jangan pernah kasih golongan aspirin. Usahakan juga jangan yang ibuprofen pada awal-awal infeksi. Jadi cari yang parasetamol gitu ya, yang memang aman untuk ininya ke virus ya. Antiinflamasi juga hanya diberikan kalau anti peradangan, kalau dianggap perlu karena antiinflamasi akan menekan reaksi antibodinya. Jadi yang bisa kasih antiinflamasi adalah dokter berdasarkan penilaian kalau anak ini perlu atau tidak. Jangan kita sendiri yang kasih ya gitu, karena ada hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini beberapa hal yang harus teman-teman ingat, bahwa MAMS ini infeksi alaminya, infeksiusnya itu diawali penyebarannya gampang dengan droplet. Dan virus masuk ke dalam air liur selama 6 hari sebelum timbulnya masuk ke dalam air liur sebelum timbulnya kelenjar bengkak. Jadi dia sudah menular 24 jam sebelum bengkak, tapi ternyata 6 hari sebelum itu dia sudah ada di air liur. Jadi dia sudah mulai bisa menginfeksi. Nah, sepertiga dari individu yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Jadi jangan nih kita pergi ke orang, pergi dengan orang atau ketemu dengan orang yang orangnya sudah kena atau sudah terpapar dengan si virus paramyxovirus atau virus PAMS ini.
ya. Dan gondongan adalah penyakit virus sistemik bisa menyerang ke seluruh organ visceral, organ dalam, dan virusnya juga sering menginfeksi ginjal. Hati-hati ya, awal dari gagal ginjal bisa diakibatkan karena infeksi virus dari mumps ini. Sistem saraf pusat juga gampang terkena dan ini nih, sel mononuklear yang terinfeksi itu langsung bisa disebarkan lewat darah sehingga dia punya kemampuan untuk menyebar ke seluruh organ kita membuat komplikasi kemana mana dengan mudah. Oleh karena itu mumps ini bisa dibilang virus yang sebenarnya berbahaya, kondisi mumps-nya bukan virus ya. Mumps ini penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa berbahaya mirip dengan corona kemarin, karena juga bisa menyerang kemana mana dan bisa ada gejala lepasnya. Kalau misalnya di COVID ada long COVID, ini juga bisa jadi recurrent atau komplikasinya ke organ lain yang menyebabkan satu masalah kesehatan. Oleh karena itu penting banget bekali dengan vaksin mumps ini. Vaksin mumps ini dikenal dengan MMR, measles, mumps, rubella. Measles itu campak, mumps gondongan, dan rubella. Ini disatukan tadi sudah sampaikan ya kenapa dia disatukan karena di dalam satu genu dan kemudian diberikan di anak usia kalau di Indonesia di 15 bulan karena biasanya anak 9 bulan dapat MR. Measles campak ya, jadi diberikan 15 bulan dan kemudian diulang lagi di usia 5 sampai 6 tahun. Nah, kalau yang dewasa belum vaksin gimana Dok? Bisa, dengan pengulangan lagi 2 kali, nanti dokternya yang ngatur. Dosisnya juga dokternya yang ngitung, ya. Tapi ingat ya, kita divaksinasi, timbulnya antibodi itu nggak hanya seminggu, 2 minggu. Tapi terbentuknya, kenapa baru 5 6 tahun? Karena terbentuknya baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berikutnya. Jadi nggak bisa, "Oh baru kemarin ketemu orang kena mumps," gitu ya, nggak sengaja. Saya ketemu dia hari Selasa, ternyata hari Rabunya saya dengar dia kena mumps, berarti kemarin saya udah tambah, "Oh saya mau vaksin," nggak bisa. Vaksin kan perlu waktu, yang ada adalah malah gampang banget kita kena ya, lebih mempermudah karena ditambahin dengan virus yang sudah dilemahkan itu, antibodinya belum siap. Ya jadi, untuk vaksin MMR untuk orang dewasa itu ada pemeriksaan-pemeriksaan dulu sebelum dilakukan, sama seperti kayak hepatitis kan harus lakukan pemeriksaan dulu, ada nggak, imunoglobulinnya, HbA1c, HbE-nya, HbA-nya, jadi dilihat dulu nih ada nggak antibodi, susah banget ngomongnya, antibodi dari hepatitis B. Nah ini juga sudah ada belum antibodi terhadap mumps. Kalau teman-teman sudah kena waktu kecil, alhamdulillah ya, semoga tidak kena lagi karena di dalam tubuh kita sudah punya, pertahanan tubuh. Sama seperti teman-teman yang sudah vaksin cacar api, insya Allah terlindungi dari monkeypox karena dia dalam satu genus, bukan genus dia malah satu family ya, lebih dekat lagi. Nah, sekarang gimana sih penanganan efektif dari mumps? Karena penanganan efektif dari mumps itu juga perlu dikuatkan dari tingkat selnya, di mana memang pada saat terkena mumps, biasanya tubuh seseorang itu kita sebutnya anak ya, karena nih kita ininya ke arah anak, itu lebih bermasalah akibat dari kondisi-kondisi yang ada di depan ini. Oleh karena itu, perlu penopang selain vaksin. Kalau misalnya tanya, "Dok, anaknya nggak vaksin," atau, "Dok, vaksin tapi saya takut nih karena lingkungannya nggak karuan." Apalagi anaknya seneng jajan, anaknya suka makan yang lebih senang makan instan daripada makanan sehat. Anak ya sering terpapar, misalnya mohon maaf bapaknya ngerokok atau lingkungannya. Ya, kemudian, anaknya nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, susah banget. Itu kan lebih mudah terkena infeksi apapun sebenarnya. Tapi mumps yang memang lebih virulent itu lebih gampang lagi, ya. Nah, oleh karena itu anak ya pertama harus dokter sih saran ya, diberikan produk kita yang sangat luar biasa yaitu Madu Kids FH.
Madu Kids Eva ini benar-benar sangat sebentar, produk Dochan, oh jauh sekali. Sebentar ya. Mbak, 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 boleh bantu ambilin produk di itu nggak, di lemari di situ, di rak. Mama lupa ambil itu Madu Kids Eva yang coklat sebelahnya asam urat. Nah, yang hijau apa ya? Oh, enggak, di sini. Udah deh. Nah, ya. Madu Kids Eva. Jadi Madu Kids Eva ini yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita tahu kandungan madu Kids Eva ini adalah madu, kemudian jahe, ya, ada temulawak dan ada pegagannya di sana. Ini formulasinya 4 doang, tapi memegang peranan penting pada pertumbuhan anak. Ketimbang yang pakai macam-macam yang justru malah di anak. Karena anak ini kan bukan organ orang dewasa yang dikecilin, tapi adalah organ yang sedang tumbuh berkembang. Sehingga sering ya kita kasih terlalu banyak suplemen, itu justru malah beban buat si anak untuk mencerna. Karena herbal itu kan beda dengan sintetik, beda dengan bahan-bahan suplemen yang sintetik. Itu lebih mudah untuk dicerna di tubuh itu, tapi ya tetap aja kalau lebih mudah dicerna juga bukan berarti menyehatkan, ya kan gitu. Nah, madu yang ada di dalam Madu Kids FH ini secara pemenuhan nutrisi itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Yang ikutan training produknya yang diadakan The Champion itu pasti sudah tahu bagaimana nutrisi madu yang dibawa oleh Madu Kids Eva ini sudah bisa membantu mencukupi nutrisi untuk selnya. Tidak 100% ya, tapi cukup besar. Nah, kemudian madu ini secara langsung bertindak sebagai imunomodulator yang sangat diperlukan bagi mereka yang terinfeksi oleh virus. Dan madu di dalam Madu Kids Eva, di produk di MSC yang ada madunya kan ada Madu Kids Eva, Bayo Elena dan Mang Broto ya, gitu. Nah, ini tapi madunya jenisnya beda-beda. Kalau di Madu Kids Eva memang dia lebih diperuntukkan untuk memberikan nutrisi pada sel anak yang lagi tumbuh dan berkembang. Makanya nutrisi di dalamnya juga berbeda dengan madu yang ada di sekitar. Nah, madu di dalam Madu Kids Eva ini sangat spesial juga, kenapa dia punya kemampuan antiinflamasi. Itu penting banget buat anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak banget kena peradangan. Jatuh dikit, lari dikit, itu sendi-sendinya itu meradang semua. Kalau dia nggak punya sesuatu untuk menekan anti peradangan, pulang dari sekolah demam, pulang dari sekolah sakit. Coba ada nggak yang di sini yang mengalami, kalau anaknya nggak tidur siang badannya demam, sumeng malamnya, ada nggak? Ya. Jadi kalau misalnya anak kecil tuh ya, di usia pertumbuhan, itu kalau nggak tidur siang, malamnya sumeng, malamnya mulai, anget-anget gitu loh, rewel. Kenapa? Karena badannya pada saat dia tidur itu antiinflamasi atau anti peradangannya keluar, aktif. Makanya kenapa pada saat anaknya suka aktif suruh paksa tidur siang, membantu di sana. Nah, tapi kalau anaknya rajin konsumsi Madu Kids Eva, insya Allah itu terlindungi. Ya, yang berikutnya jahe. Jahe ini luar biasa. Jahe ini adalah pelindung langsung pertama di pernafasan. Kalau yang sering suka ikutan training Zoom Dochan yang Dochan cerita tentang Madu Kids Eva, jahe itu kan pelindung pertama. Jadi dia sudah melindungi dari awal pada saat itu virus mau masuk, coba masuk lewat hidung maupun lewat mulut, nggak boleh masuk lebih dalam. Ya, jahe. Kalau anak kecil kita suruh makan jahe kan susah kan? Ya, tapi kalau misalnya dikasih di dalam madu kiseva nggak kerasa ada jahenya. Selain memang dia juga imunomodulator, ya, antiinflamasi dan dia punya efek untuk analgesik, mengurangi nyeri. Yang berikutnya adalah
temulawak, pegagan dulu ya. Pegagan ini juga sangat luar biasa karena apa? Dia membantu selain memang imunomodulator, dia antivirus. Pegagan ini sekarang lagi naik daun karena ternyata dia punya kemampuan untuk melindungi dari beberapa virus terutama yang merusak sel induk kulit, termasuk virus HPV. Human papilloma virus kan bikin kutil ya, dia merusak sel induk kulit. Nah itu di pegagan ini lagi dikejar-kejar banget, karena ternyata dia kuat banget untuk ngebunuh si virusnya. Jadi dia ngelilingin si virusnya ini, terus kemudian nanti datang sel T-nya langsung mengoyak-ngoyak atau natural killer cell, ya. Nah ini pegagan selain memang dia punya kemampuan untuk me-boost kolagen, ya kalau kolagen itu penting juga buat di pesarafan, plus kemudian temulawak. Temulawak ini bagus banget karena selain imunomodulator, dia antivirus juga, dia punya kemampuan stabilisasi hormonal. Jadi buat anak laki-laki yang kena MAMS, itu mah docan saranin konsumsi ini. Kenapa? Ngelindungin nih nanti kalaupun terjadi, tapi tidak bergejala, melari ke orkitis, ini sudah terlindungi dari kemampuan dia menjaga keseimbangan hormonalnya. Nantinya si testosteronnya ini yang ada dihasilkan di testis meskipun belum pubertas gitu ya, ataupun sudah pubertas, tapi dia bisa lindungi testisnya. Yang wanita gimana? Juga penting. Ya, karena ini sangat luar biasa. Terus dia juga membantu jadi kombinasi keempat ini membantu recovery dari infeksi gondongannya. Nggak perlu ditempel-tempel warna biru-biru lagi. Ya, cukup dengan konsumsi madu kitsefa, boleh dicampur dengan air dingin, boleh. Boleh dicampur dengan air biasa, gitu ya. Dosen nggak sarankan air hangat, air biasa. Boleh dicampur dengan susu, boleh dicampur dengan, air putih ya kan, gitu. Lebih baik campur air putih kalau terlalu manis, tapi jangan dicampur dengan teh. Kalau dicampur dengan teh dia nanti akan menghambat penyerapan. Ya, gitu. Keren ya. Nah, gimana sih takaran konsumsinya? Kembali lagi kita bagi, kalau misalnya 2 sampai 5 tahun, ini kok jadi turun lagi? Tadi sudah diperbaiki di atas, dia turun lagi di bawah. Kalau 2 sampai 5 tahun, untuk pengobatan karena sedang MAMS ya, lagi pengobatan, itu 2 sampai 3 kali sehari, sehari 2 sampai 3 kali, setengah sampai 1 saset. Nah, taunya 1, taunya setengah, sorry kalau 1 kan gampang, taunya setengah gimana? Siapkan dulu air sebanyak 100 mili, kemudian tuang 1 saset, aduk 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 aduk, bagi 2, itu jadi setengah saset ya. Simpan di kulkas dalam gelas tertutup, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kalau 5 sampai 12 tahun, pengobatan 3 sampai 4 kali 1 saset. 4 kali buat yang 12 tahun, 3 kali untuk yang 5 tahun, gitu ya. Gitu. Yang berikutnya, untuk anak-anak boleh ditambahkan Royal Flavit Propolis. Kenapa? Royal Flavit Propolis ini mengandung anti virus yang sangat luar biasa yaitu artepilinsi. Artepilinsi itu virus langsung kelepek-kelepek, apalagi virus RNA. Virus RNA kan punya spike-spike tuh ya, yang tonjolan-tonjolan tadi. Itu tuh gampang banget didorong sama si artepilinsi. Beda dengan DNA virus. DNA virus tuh punya kapsul yang nutup banget, itu agak sulit. Ya, tapi kalau RNA virus ini makanya pada saat COVID kemarin, pada konsumsi Royal Flavit Propolis lebih cepat kan? Ya, Royal Flavit Propolis sampai habis di mana-mana ya, karena memang cepat dia, artepilinsinya itu gitu. Beda dengan propolis yang sudah dihilangkan artepilinsinya dengan teknologi-teknologi yang itu justru malah membuat rasanya enak, tapi artepilinsinya hilang. Kalau ini kan rasanya masih ada rasa nggak enaknya ya, kayak apa ya, kayak sepet-sepetnya makan semut api gitu kan, rasanya seperti itu artepilinsi.
ya dengan zat-zat aktif lain yang membuat si Royal Flavid Propolis ini benar-benar antivirus yang kuat. Selain itu dia juga punya kemampuan antioksidan dan juga antiinflamasi yang sangat dibutuhkan oleh penderita parotitis ini atau MAMS. Plus dia punya kemampuan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, untuk minum ini kalau bisa diteteskan di bawah lidah boleh, ya, atau biar cepat kerjanya. Tapi kalau mau lebih bagus juga teteskan dalam air dan kemudian dikumur-kumur. Jadi membantu supaya menyehatkan di gigi situ juga menyehatkan di gigi, menyehatkan di rongga mulut juga akhirnya menguatkan ataupun juga memberikan kekuatan langsung ke kelenjar parotisnya. Takarannya gimana? Ingat lagi nih ya, kalau misalnya balita 2 sampai 5 tahun, ini kalau pengobatan tuh yang T, terapi ya, M itu maintain untuk kalau lagi sehat. Ini adalah 2 kali 1 tetes buat anak yang 2 tahun, 2 tetes untuk anak yang 5 tahun. Cukup segitu. Ya. Nah, kemudian kenapa cukup segitu aja? Karena memang kandungan di dalam 1 tetesnya ini sudah sangat luar biasa. Nah, anak-anak 5 sampai 12 tahun, 2 kali 2 sampai 3 tetes. Ya, gitu. Jangan terlalu berlebih, jangan ada yang untuk ini bisa sampai 5, 10 tetes, kasihan badannya. Ya, propolis terlalu berlebih itu juga tidak bagus, justru akan membebani ginjal nantinya. Ya, yang berikutnya adalah Gamat Mas Mahkota. Hanya Gamat Mas ini memang tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jadi untuk yang tadi, yang pertama dan kedua itu untuk anak-anak. Tapi kalau orang dewasa mau pakai Royal Flavid Propolis, it's okay, nggak masalah gitu. Nah, tapi Gamat Mas Mahkota ini lebih diperuntukkan untuk mereka yang sudah masuk usia 12 tahunan. 10 tahun, 12 tahun, itu bisa konsumsi Gamat Mas Mahkota. Kenapa? Gamat Mas Mahkota ini mengandung lektin. Lektin ini antivirus yang sangat luar biasa, yang bisa membunuh bukan saja virus-virus yang gampang dibunuh, termasuk virus-virus yang susah. Virus-virus RNA seperti HIV, kemudian HPV, termasuk juga si virus yang menyebabkan MAMS ini, Paromyxovirus ini, ya. Nah, kemudian di dalam Gamatmas ini ada yang namanya zat aktif saponin. Saponin ini benar-benar antiinflamasi yang sangat luar biasa dan juga antivirus, plus dia bisa membantu untuk mengurangi nyeri dan menghindari komplikasi-komplikasi terutama di daerah persendian, di daerah ginjal, hati, dan juga jantung. Ya, jadi ini penting banget juga dikonsumsi terutama buat anak-anak yang sudah lebih besar usianya, oke. Nah, kemudian gimana cara konsumsinya? Ini memang untuk dewasa, 2 sampai 3 kali 2 kapsul kalau lagi ada pengobatan. Tapi kalau anak-anak takarannya setengah dari orang dewasa. Kalau bisa kapsulnya tidak dibuka. Kenapa? Karena kapsulnya itu memang diperuntukkan untuk melindungi supaya si Gamat Masnya ini tetap bagus pada saat melewati asam lambung, ya, gitu. Dan konsumsinya boleh sebelum atau sesudah makan, tapi disarankan kalau sedang sakit lebih baik sesudah makan, karena kadang-kadang sering menyebabkan rasa yang tidak nyaman karena tinggi protein banget Gamat Mas itu. Yang berikutnya Proprimahab. Proprimahab ini juga sangat luar biasa dalam melindungi dari MAMS. Proprima ini propolis, kulit manggis, daun sirsak, dan habatus sauda. Ini bagus dikonsumsi buat mereka, anak-anak boleh konsumsi, tapi untuk anak-anak yang terutama suka makan instan. Jadi dia kena MAMS, tapi sehari-hari dia suka jajan, sehari-hari maunya makan mie instan, sehari-hari maunya Masya Allah, ininya ini sebentar, eee, dosen stop share sebentar. Ini, apa, PowerPoint-nya ternyata entar ya diperbaiki dulu, warnanya berubah jadi putih.
ininya belum dihapus, sebentar ya. Oke. Mohon maaf, ini karena penting buat teman-teman untuk menghitung bagaimana mengkonsumsi Proprima Herbs, terutama buat anak-anak yang kena MAMS, tapi dia suka jajan, susah makan sayur buah, nggak suka makanan rumah, maunya makanan udah sampai sakit juga misalnya gitu ya, maunya ada kan anak yang udah sakit tapi maunya jajan, maunya beli yang depannya K, gitu ya, maunya yang seperti itu. Nah, ini boleh diberikan untuk mereka, sudah kelihatan ya sekarang ya? Gitu, nggak jadi putih lagi. Jadi kalau dewasa, hitungannya adalah 2 kali 20 tetes gitu ya, dan dilarutkan dalam 100 liter air, nggak boleh air panas, nggak boleh air hangat, harus air suhu ruangan. Air es lebih baik, ya. Anak-anak juga meskipun lagi parotitis tuh minum es lebih baik karena menenangkan, nggak bikin panas, nggak bikin pembuluh darah makin melebar, jadi dia memberikan rasa tenang di situ. Ya nggak boleh asem kalau untuk parotitis. Nah, kemudian kalau pada anak-anak untuk pengobatan ini dihitung dari berat badan ya. Kalau berat badannya, misalnya 20 kilo, berarti 20 kilo dibagi 2. 2 ini dari mana? Dari setengah dari 1 tetes setiap 2 kilo. Jadi setiap 2 kilo itu kan 1 tetes. 20 kilo berarti ada 10 tetes. 10 tetes berarti kan setengahnya 5. Jadi sehari 2 kali 5 tetes dalam 150 mili air. Pagi 5 tetes, sore 5 tetes, hitungannya begitu. Paham ya? Jadi seperti ini. Kalau pencegahan pakai yang di atas. Kalau pencegahan adalah 1 tetes untuk setiap 3 kilo, tapi kalau pengobatan 1 tetes setiap 2 kilo. Oh oh, keputus lagi ya Mbak Erin? Iya dong. Ketutup lagi? Ah, muncul ya? Oke. Ya, jadi, teman-teman ini jangan sampai lupa, gitu. Dan ini bagus banget, sama kuatnya dengan Royal Flavit Propolis, terutama buat teman-teman yang anaknya suka jajan. Tapi kalau anaknya suka makanan di rumah aja, ya pakai Royal Flavit Propolis aja nggak apa-apa, ya. Dan ingat ya, tapi buat yang remaja, apalagi kalau remaja udah jajan sendiri, itu pakai Royal Flavit, Proprima Hub aja, gitu. Dan kalau untuk orang dewasa yang konsumsi rutin selama 12 bulan, stop dulu ya, karena Habatus Sauda di dalam sini ekstraknya murni banget. Ya, jadi stop dulu selama 3 bulan, itu bisa pakai Royal Flavit Propolis dulu selama stop atau ke Gamatmas, nah kemudian bisa dilanjut lagi. Nah, untuk ibu hamil juga tidak disarankan sampai bayinya lebih dari usia 12 bulan, ya. Yang berikutnya, ini juga bisa diberikan buat anak di bawah usia 5 tahun, di atas usia 2 tahun, kalau misalnya anaknya pengennya rasa yang enak, yaitu Glucopel. Karena Glucopel ini juga mengandung glutathione yang merupakan master imunitas, master antioksidan, master imunitas, master detoksifikasi, dan regenerasi sel. Itu sangat diperlukan untuk di dalam parotitis, apalagi dia ada kolagen dan ekstrak apel yang membantu supaya persarafan itu terlindungi. Jadi nggak ensefalitis meningitis bisa terjaga. Ada inulinnya, inulinnya ini adalah makanan atau prebiotik untuk si probiotik khusus, supaya dia membantu menguatkan sistem imun. Jadi buat anak-anak di usia bawah 5 bulan pun juga penting 5 bulan, 5 tahun pun juga penting konsumsi Glucopel ini, boleh, tapi di atas usia 2 tahun. Gimana cara perhitungannya? Apalagi remaja, penting banget gitu. Gimana cara perhitungannya? Docan lupa sampai cantumkan di sini. Nah, bisa lihat di TikTok Docan ya, ada cara perhitungan konsumsi Glucopel di situ. Nah, tapi yang jelas adalah Glucopel manfaatnya sangat banyak banget, sehingga membantu untuk menguatkan teman-teman pada saat anaknya atau mungkin teman sendiri juga menderita MAMS gitu ya. Yang berikutnya adalah Mangbroto. Mangbroto, Dok.
bagus gitu untuk moms, bagus banget gitu ya. Kenapa? Karena memang kita bukan ngelihat kekuatan stamina menuju ke sana ya, tapi kekuatan bagaimana Mangbroto ini bisa melindungi dari komplikasi orkitis yang mengenai 50% laki-laki yang terserang mams, itu gede banget 50%. Ya, bisa jadi yang 50% itu sebenarnya kena juga, cuman tidak bergejala. Ujuk-ujuk ujuk-ujuk infertil aja, ujuk-ujuk nggak subur aja. Ya, karena sudah ada infeksi di testisnya, pasti bermasalah kan. Nah, di Mangbroto ini bisa sangat membantu untuk melindungi supaya tidak terjadi. Apalagi di dalam Mangbroto ada Sambiloto, di mana Sambiloto ini ternyata digunakan sangat tinggi sekali lebih dari 50% untuk mengatasi infeksi, penyakit infeksi di mana 37%-nya itu adalah untuk virus. Keren kan? Si Sambiloto. Plus juga artritis ya, artritis di nomor 3 nih, yang abu-abu, dia juga membantu untuk mengatasi peradangan sendi. Komplikasi perpanjangan dari parotitis dan MAMS juga ke arah sana. Tapi Mangbroto hanya boleh dikonsumsi buat mereka yang menderita MAMS yang sudah pubertas. Yang belum pubertas jangan dulu konsumsi Mangbroto. Nanti terlalu cepat aktif testosteronnya, dia cepat tumbuh besar, cepat kumisan, cepat tinggi kelihatannya di antara usia teman-temannya. Tapi teman-temannya masih tumbuh, dia nggak tumbuh, jadi pendek sendiri nanti ke depannya, ya. Jadi Mangbroto bermanfaat sekali membantu melindungi ke masalah DMARS. Yang berikutnya adalah kalung pendan. Kalung pendan ini juga, lah dok kalung pendan untuk ke MAMS itu gimana? Kalung pendan ini punya kemampuan untuk melancarkan sirkulasi darah, menghantarkan ion-ion negatif ke arah peradangan, supaya peradangannya itu cepat mereda. Jadi kalau peradangan cepat mereda, bengkaknya cepat kempes, panasnya cepat turun, kemudian terjadi pengurasan jaringan yang jeleknya kemudian cepat dibawa, karena kan sirkulasinya darah lancar. Sehingga cepat sekali untuk membantu menyembuhkan dan juga mengurangi rasa sakit dari karena pesarafan yang sangat luar biasa di parotis ini. Ya, apalagi di sana juga pembuluh darahnya kan termasuk pembuluh darah besar. Arteri karotis eksternal itu kan besar. Jadi otomatis dia perlu banget dibantu. Salah satunya adalah dengan menyeimbangkan ion negatif. Apalagi kalau anak yang sakit atau orang yang sakit ini tidurnya di ruangan AC atau tidur dengan televisi atau tidur dengan handphone ya karena meskipun suruh istirahat tapi tetap istirahatnya dengan handphone, dengan tablet, dengan mainan segala macam. Itu penting banget untuk dibantu menggunakan pendan. Ya, jadi luar biasa ya, banyak banget pilihan untuk MAMS yang ada di MSI. Untuk anak-anak bukan hanya madu Kisefha saja, ada Royal Favit Propolis yang membantu untuk meningkatkan imunitas, antiinflamasi juga ya kan, nutrisi selnya dipenuhi, plus anak-anak bisa gunakan juga kalung pendan. Ya, itu anak yang memang masih ya kita bilang anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian yang masuk anak remaja, boleh pilih Gamatmas, kemudian juga ada Proprima Herbs, ada Glucopel, dan kalau yang sudah pubertas bisa ditambahkan dengan Mangbroto untuk menghindari komplikasi yang bukan saja ke arah testis, orkitis, tapi bisa untuk yang ke arah ginjal, ke arah hati, ke arah meningitis, ensefalitis juga sangat membantu untuk ke sana. Artritis ya kan, plus juga ini pendan. Ya, pasti ada yang bertanya-tanya, "Dok, kan yang perempuan itu kena, sorry, yang perempuan itu kan kena, apa namanya, oovoritis. Oovoritis itu kena indung telur. Kok nggak minum Manjavikan, Dok?" Nah, itu tuh. Kenapa nggak minum Manjavikan? Ada yang bisa tahu pertanyaannya?
Pertanyaan jawabannya kok pertanyaannya? Pertanyaannya dosen yang ngomong. Jawabannya, ada yang tahu nggak, kenapa manjafikan nggak dimasukkan ke dalam sini untuk membantu mencegah atau memperbaiki, MAMS? Ada yang tahu? Nggak, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada yang tahu? Oke, di dalam manjafikan ada pinang, ya, ada buah pinang. Pinang itu akan membuat si parotis lebih bekerja ekstra. Padahal si parotis ini harus istirahat. Dibuat istirahat dulu supaya tidak terlalu makin meradang, tidak terlalu bebannya keras, jadi tidak menambah kerusakan. Tapi begitu kita konsumsi yang mengandung pinang, dipaksakan dia untuk bekerja. Bukan dipaksa ya, tapi dia kerjanya memang merangsang, menstimulus si kelenjar saliva ini, termasuk parotis. Jadinya kan nanti tambah beban. Jadi, manjafikan tidak disarankan dulu dikonsumsi untuk mereka yang punya MAMS. Perempuan ya, perempuan yang sudah pubertas, nggak boleh laki-laki kalau manjafikan ya. Nah, kemudian karena memang parotis yang kena, di mana kelenjar salivanya memang yang terkena, untuk yang MAMS ini memang sangat disarankan untuk tidak mengonsumsi yang harus banyak mengunyah, karena kalau terlalu banyak mengunyah, otomatis salivanya akan makin banyak keluar dan parotis makin kerja. Jadi makanan selunak mungkin, bubur kalau perlu pakai sedotan ketelen, ya, karena dia juga nelen juga susah biasanya. Ya, itu. Oke, luar biasa ya, produk MSI sangat benar-benar gitu. Dok, kalau diabetes bisa untuk ke MAMS tidak? Enggak secara langsung, kecuali penderita diabetes kena MAMS. Nah itu diabesirnya perlu dikonsumsi. Karena apa? Karena biasanya gula darah pasti akan naik. Oke ya, sip. Bioelena gimana dok? Nggak, ya. Bioelena bisa, tapi lewat muter-muter. Muter-muter kemana-mana dulu. Jadi kita cari yang langsung aja. Dok itu semua dikonsumsi? No. Ini dikembalikan ke teman-teman, itulah seni art dan kenapa MSI punya banyak pilihan untuk membuat teman-teman sendiri lebih suka konsumsi yang mana. Tapi kalau sudah Royal Fluffy Propolis ya jangan Proprima Herbs ya, karena di dalam situ sudah ada propolis. Jadi pilih salah satu. Dok, kalau saya sudah konsumsi gamat, sudah konsumsi glukopel, boleh nggak konsumsi Royal Fluffy Propolis atau Proprima Herb? Boleh, selama tidak ada gangguan ginjal. Dan konsumsinya jangan pakai takaran yang tinggi semua, takaran standar aja ya, gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Oke, baik, Sambil menunggu itu dosen izin minum dulu boleh ya? silakan dok. Haus juga. Oke, ada pertanyaan? Di 2021 dok, dari 2021. Alhamdulillah tidak manjat. Tidak manjat cepat. dok jika Tuh, misalnya ada wabah teman sekelasnya kena ya. Kelewat kebaca soalnya. Oke, dari Bu Nur Hairunisa ya Mbak Erin ya? betul dok, Nah, jika misal terkena gondokan itu gondokan. Gondongan ya Bu, kalau gondokan di sini. Tiroid. Ini gondongan. Gondong. Ang. Bukan gondok. Di atas usia 30 produk apa yang bagus dikonsumsi? Sudah ya? dari Tadi. Gamat, RFP, Royal Fluffy Propolis, Proprima atau Glucopel ya dok ya. Boleh, iya. Royal Fluffy Propolis, Gamat, Proprima Herb, Glucopel. Kalau dia laki-laki bisa tambah mangbroto. Jangan lupa gunakan pendan gitu ya. Gitu. Bisa dicampur dengan susu. Apa ini? Madu Kids dok. Oke, sip. Kalau madu kiseva boleh. Ya nggak boleh dengan teh ya. Terima kasih Bu Sulasi Rohmi. Karena banyak banget. Coba deh buka TikTok, kemudian Facebook, ya. Itu yang bikin madu kiseva dengan teh manis. Wah, aduh, nggak akan beli lagi orangnya. Kenapa? Nggak ada manfaat. Bahkan justru malah tiba-tiba anaknya kena
anemia. Kenapa? Asam folatnya nggak keserap gara-gara madu kisefah minum sama teh. Ya, jadi hati-hati. Itu. Jangan minum madu kisefah dengan teh. Ya, gitu. Oke. Alhamdulillah. Kalau untuk anak umur 3 tahun yang kena amandel cocoknya konsumsi. Lihat di Instagramnya MSI, Bu, ada amandel. Ya, masih ingat docannya. Jelas banget di situ produknya apa aja gitu ya. Jadi biar ibunya ingat gitu. Anak umur 5 tahun belum bisa konsumsi gamat, bisa, tadi sudah Docan sampaikan boleh ya di atas 2 tahun. Tapi kalau di atas 5 tahun sebenarnya, di atas 2 tahun bisa tapi dengan indikasi ini banget gitu, indikasi kuat banget. Kenapa? Karena sebisa mungkin kapsulnya tidak dibuka gitu. Proprima apa bisa langsung ditetes? Nggak boleh Ibu, Proprima Herbs tidak boleh ditetes langsung di mulut. Habatus saudanya akan bikin iritasi, bahaya. Ya, habatus sauda di dalam madu kisefah, di dalam Proprima Herb itu yang ekstraksinya sangat luar biasa. Makanya kita setiap 12 bulan stop dulu, jeda dulu. Ya, gitu. Karena kan rasa Proprima Herb tuh kenceng banget loh. Habatus saudanya kerasa banget. Ya. Oke, Bu Yanti Salim, mana tadi? Dok, yang glukopel anak usia berapa tahun ya? Di atas 2 tahun ya, Bu. Gitu, di atas 2 tahun dengan perhitungannya dengan berat badan. Caranya gimana? Ada di TikTok Docan ya, gitu. Tapi nanti kalau bingung boleh. Kalau ada waktu kita buat di sini. Dok, tanya dong anak Bu Fitri Koltim anak 9 tahun penderita gondongan boleh konsumsi propolis dan gamat? Propolis itu yang mana Ibu? Propolisnya ya. Karena kalau bicara propolis kan ada di Proprima Hub juga ya. Coba kita biasakan sebutkan nama produknya. Propolis itu apa maksudnya? Royal Flavid Propolis? Karena propolis ada juga di Proprima Herbs. Jadi kita biasakan menyebutkan karena gini, kalau enggak nanti kita bilang, "Oh, kita punya propolis loh. Kemarin anak saya gondongan sih kasih propolis terus ternyata bagus banget." Orang belinya British Propolis, kesebut merek. Atau propolis yang lain tuh yang dari tempat lain. Bukan Royal Flavid Propolis. Lah kita udah cerita berbusa tentang Royal Flavid Propolis, orang belinya propolis yang lain karena kita ngomongnya propolis. Berasa oke sama dengan propolis yang lain gitu. Makanya biasakan ini sebutnya adalah Royal Flavid Propolis. Bu Nur Hairunisa Docan. TikToknya Docan. Eh Asam urat, kolesterol, batu ginjal, cocoknya minum yang mana? Minum air putih banyak-banyak Ibu. Bu Puspa, diabetes sebelum ya. Bu Purwanti, dosen mau tanya bagusnya dalam satu penyakit agar lebih efisiensi. Bu Purwanti ikut training produk yang dari The Champion ya, di situ nanti dikasih tahu berapa banyak produk, tapi minimal 2 sampai 3 depend on penyakitnya. Tapi kalau sudah ikut training pasti tahu ya. Nah, begitu Bu Puspa, sebaiknya tidak dibuka. Propolis sama si Bu Royal Flavid Propolis maksudnya Bu Fitri Koltim. Royal Flavid Propolis ya, karena propolis MSI ada juga Proprima Herb, ada propolis MSI-nya juga gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya apa Mbak? Bu Fitri di atas. Ini tentang konsumsi berbarengan dengan gamat untuk anak umur 9 tahun, Dok. Manjat lagi, Docan. Oke. Boleh, Royal Flavid Propolis dengan gamat boleh. Tapi gamat itu sama-sama protein tinggi. Hati-hati juga gitu. Karena nantinya si anak ini justru kalau misalnya dia minumnya kurang, itu akan justru malah membebani gitu. Lebih baik dia minum madu kitsefha dengan Royal Flavid Propolis. Ya,
Tapi kalau misalnya pakai gamat dengan itu boleh. Anak 9 tahun beratnya berapa dulu? Kalau apalagi kalau anaknya berat badannya kurang terlalu tinggi protein nanti jadi eh terlalu tinggi protein pada anak malnutrisi juga kan beban ya Mbak Erin ya. Mbak Erin ahli gizi nih, jadi tahu protein sangat penting gitu. Tapi kalau anaknya memang malnutrisi, kelebihan protein itu beban banget. Gitu. Harus bertahap ya. Apalagi lagi ada infeksi ya. Gitu. Bu Radia periksain ke dokter ya. Docan nggak tahu bahaya apa enggaknya, masa Docan nggak lihat. Ibu ikut ikut seminar batu empedu, Bu. Ya. Sering ya pada batu empedu ya. Kalaupun nggak itu sering kesebut gitu. Bu Nur Hairunisa gamat, Bu. Nggak, Bu. Bukan gamat yang Docan sebutin. Yang nggak ada di sini tadi itu bagus banget buat batu empedu. Yang tidak muncul di sini, produk MSC yang tidak muncul di sini, tapi bukan yang buat perempuan aja ya. Gitu. Royal Fluffy Propolis. Begitu dong Bu Fitri. Hmm, keren. Bu Marianti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Royal Fluffy Propolis dicampur dengan satu dengan tidak boleh Ibu. Semua produk herbal bukan aja MSI, itu minumnya nggak boleh disatukan. Kecuali ada beberapa produk yang memang eh, di dalam kandungannya ada penetralnya. Kayak dia ngandung probiotik spesifik gitu ya. Ada beberapa probiotik spesifik yang bisa melindungi setiap herbalnya. Sehingga dicampur-campur, bahkan dia dicampur dengan obat medis saja nggak masalah gitu. Itu buat apa? Itu bisa. Tapi kalau misalnya enggak, apalagi MSI, eh, dia harus pisah. Meskipun minumnya barengan. Meskipun misalnya minumnya habis minum Adukit Seva, habis itu minum Royal Flavit Propolis, tapi terpisah pelarutnya, nggak boleh disatuin. Ya, dulu tuh ada apa? Glukopel sama Manjafikan ya, kalau nggak salah ya, disatuin. Itu juga nggak bisa, apalagi glukopel, nggak akan kerja nantinya, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat si herbal ini kan juga perlu pelarut pelarut yang memang punya muatan. Makanya airnya juga nggak bisa air RO. RO itu reverse osmosis yang non mineral. Nggak bisa. Harus air yang biasa. Air yang bagus itu air mineral. Jadi boleh ya mereknya A yang ting 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 gitu ya. Boleh yang eh, sekarang punya apa itu bisa untuk daur ulang iklannya gitu. Tapi yang jelas yang memang mengandung mineral. Kenapa itu diperlukan oleh setiap herbal, kandungan herbal di dalam produk ini untuk menguatkan dia pada saat dia kena air liur, pada saat dia kena enzim pencernaan, terutama di asam lambung. Udah punya ikatan sendiri. Nah, kalau dia dicampur antara misalnya madu kiseva dicampur dengan Royal Flavit Propolis, dia udah nyatu sendiri nih, udah ngancurin diri sendiri. Bisa jadi kandungan dari yang ada di dalam Royal Flavit Propolis seperti asam aminonya ataupun juga bahan aktif atau flavonoid ya segala macam pecah oleh kandungan yang ada di madu kiseva. Ya, di madu kiseva itu kan ada temulawak, ada pegagan, yang justru malah beberapa kondisi dia justru malah bisa bertabrakan dengan bahan aktif yang lain. Jadi biarkan sendiri-sendiri. Dia akan membuat satu ikatan yang pada saat ketemu di dalam lambung, is okay. Sudah punya ikatan masing-masing. Paham ya maksud saya kenapa harus dipisahkan? Meskipun minumnya bisa barengan. Tapi nggak disatukan dalam satu tempat. Itu tabrakan dia. Oke ya Bu Marianti tadi ya Mbak. Ya, Naik ke atas soalnya udah dorong. Marianti betul dong. Heeh. Oke. Dok diabetes dibagi waktu kapan Bu Filtri? Kemana aja? Sering dong. Diabetes udah 7 kali ya Mbak. Bu, semua Bu Fitri, Bu juga teman-teman yang lain ini harus diingatkan ya. Semua produk herbal yang tinggi protein
tidak boleh dikonsumsi sebelum tidur. Malamnya itu adalah sebelum tidur. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia akan membebani ginjal karena protein itu di metabolismenya di ginjal. Pada saat malam hari ginjal kita harus istirahat meskipun dia tetap bekerja tapi nggak beban tinggi. Gitu. Jadi kapan waktunya? Maksimal 2 jam sebelum tidur. Kalau misalnya tidurnya jam 9, jadi jam 7. Tapi kalau diabetes punya waktu yang pas. Kapan waktu pasnya? Yuk nonton training atau buka Instagram dari MSC atau The Champion Mbak Erin. Yang ada tuh jam-jam konsumsi dari diabetes. Di pagi kenapa jam segini? Karena nanti dia akan memberikan manfaat ini. Di sore kenapa jam segini? Karena dia akan membuat malam harinya akan seperti ini. Gitu. Ada kan ya Mbak? Dibuat kan? Iya, di MSI dok. Di MSI ya. Dilihat Instagramnya Bu. Jangan lupa share, share, dan like. Like, follow, share. Ah itulah. Duduk untuk gamat saya pribadi tidak bisa minum kalau tidak dibuka kapsulnya. Ya cari cara ya Bu. Jadi ini ada yang nyangkut, mohon maaf. Kenapa dibuat kapsul? Karena memang ada beberapa produk yang ekstra keringnya. Pada saat dulunya kan Gamat Mas dibuat tablet kan, tapi dibuat tablet dia perlu penguat. Penguatnya itu adalah sesuatu yang justru malah rasanya jadi manis banget. Gitu kan, jadi akhirnya juga membuat beberapa kondisi nggak bagus jadinya. Kurang bagus, bukan nggak bagus, kurang bagus. Jadinya dibuatlah dalam bentuk kapsul. Kenapa dalam bentuk kapsul? Karena supaya tidak mengganggu, tidak menambahkan bahan-bahan lain, tapi dia juga tidak terganggu oleh asam lambung. Itu ya. Hmm, Bu Minarlis yang ada manis-manis siapa ya? Itu tadi dok. Air minum. Oh, itu. Oh iya. Kayak kamu gitu ya. Mbak Erin untuk tahu. Waalaikumsalam Bu Marmiati. Nggak bisa Ibu, mohon maaf. Bu Reni Febriani, dok di Ponpes anak saya mau wabah gondongan waktu 2-3 bulan yang lalu. Sampai teman-teman anak saya banyak yang dipulangkan supaya tidak semakin menyebar. Alhamdulillah anak saya sampai sekarang tidak. Dan jangan sampai, ya nauzubillah min dzalik punya sampai. Anak saya dari awal ada minum madu kisefal, konsumsi rutin dan produk-produk MSC lain. Misalnya anak saya aman karena sebelumnya pecinta produk MSC badannya imunnya melawan anak saya. Insya Allah Ibu, asal rutin konsumsinya. Ini boleh difoto jadiin testimoni. Ini teman-teman, ayo yang berburu testimoni, ambil screenshot testimoninya Bu Reni. Boleh ya Bu Reni Febriani ya. Insya Allah jadi satu pahala buat Ibu untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang akan terus mengalir. Karena kan ini jadi cerita yang memberikan informasi yang benar. Ibu sendiri sudah membuktikan gitu ya. Karena memang madu Kids Eva itu sebenarnya harta karun buat anak-anak. Jadi rugi banget kalau keluarga masih punya anak di usia pertumbuhan nggak membekali dengan madu Kids Eva. Jangan takut ada temulawaknya anak yang nanti gendut malah jadi tambah gendut. Tidak, karena temulawak kerjanya nggak seperti itu. Nggak hanya merasa nafsu makan, tapi dari keseimbangan hormon. Mau dari hormon leptin grelinnya, mau dari hormon pertumbuhan, dari hormon nanti pertumbuhan tulang, dari segala macam itu dijaga sama si temulawak. Ini kita aja yang selama ini salah. Jadi sudah ke doktrin bahwa temulawak untuk meningkatkan nafsu makan, padahal kerjanya nggak seperti itu, ya. Nggak hilaf Ibu, kurang tepat aja. Bu Marianti, diperbaiki ya. Gitu. Jadi madu Kitseva sendiri, Royal Flavit Propolis sendiri, gitu supaya hasilnya lebih bagus. Diabetes tidak diperuntukkan untuk anak-anak, Ibu. Nggak ada usia untuk anak-anak karena diabetes lebih ke arah diabetes tipe 2. Tipe 2 nggak ada di anak-anak, ya. Gitu.
Glukopel bangun tidur minum langsung ibu dalam kondisi perut kosong, ya. Boleh dok, alhamdulillah tuh Bu Reni udah kasih izin. Ayo screenshot sebelum hilang. Cakep itu, luar biasa. Terima kasih ibu, jasakillah khair. Bu Fitri Koltim, ayo cari. Kalau gini, Docan itu tipikal yang juga seneng ilmu mulung. Docan tuh selalu bilang bahwa Docan tuh senang ilmu mulung. Ilmu mulung tuh apa? Dengerin dari orang, nanya ke orang, langsung dapet gitu. Tapi cuman untuk dapet apa ya, kayak pembuka kuncinya aja. Atau hanya untuk awalnya doang gitu. Habis itu Docan cari bener. Bang Docan udah kasih tahu, oke di MSI itu. Begitu teman-teman nyari, langsung dicari MSI ketemu, wah itu ingatnya minta ampun. Termasuk tadi yang amandel, kemudian yang itu. Dan itu bisa langsung dapat bentuk desain bagusnya, jadi bisa untuk di-share, bisa untuk kalau misalnya ada teman-teman memperkenalkan dia Besyu ke teman-teman yang lain, itu bisa dilampirkan seperti itu. Nah, terima kasih Bu Yusi sudah menjelaskan. Itu pertanyaan dari Bu Fitri, tapi lebih enaknya kalau lihat itu. Hampir semua produk MSI tinggi protein, Ibu. Nggak ada yang nggak tinggi protein. Propolis, Royal Vapid Propolis, Proprima Hub, Glucopel, Gamat Mas apalagi ya? 90% itu protein. Terus apalagi Mbak? Produk kita apa sih? Manjavikan, Mang Broto, lah protein KB. Ya gitu. Jadi memang tidak diperuntukkan. Sama kalau teman-teman konsumsi misalnya di luar produk yang herbal apa serat ya Mbak Erin ya suka sebelum tidur gitu kan minum sebelum tidur ya serat gitu lihat kalau dia serat doang insoluble itu nggak masalah dia nggak mainan ke ginjal boro-boro ke ginjal diserap dari pencernaan aja enggak yang insoluble bener nggak Mbak Erin cuman lempang lewat jadi minum malam pagi-pagi jus gitu it's okay nggak apa-apa tapi kalau misalnya ternyata di dalamnya ditambahin juga dengan ada beberapa dikasih kolagen, dikasih itu yang bikin bahaya, beban, ya, gitu. Oke, sip. Kalau sudah tidak ada, kita eh apa ya, membuat sebuah mulai besok bikin satu informasi ke teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir malam ini, ke teman-teman atau anak-anak teman salah, orang tua dari anak teman anak kita, orang tua dari anak bener lah ya. Gitu. Untuk memberikan informasi bahwa moms itu ternyata bahaya. Moms itu bisa punya komplikasi, moms itu bisa kambuhan dan bisa bikin masalah yang lebih berat. Gitu. Nah, sebentar. Nggak bisa ibu kalau anaknya aktif, ya. Dan memang nafsu makannya kan dibuat bagus asal dia nggak bukan nafsu makan untuk instan. Gitu. Oh ya tadi pertanyaan Docan, kenapa dikasih belau orang yang gondongan? Ada bisa ini setelah setelah kita bahas tentang moms itu, ada yang tahu kenapa dikasih belau, belau, bulau, bulau yang biru itu? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu? Biar nggak kelihatan merah, efeknya dingin dok, biar dingin. Mungkin Bilao ada antibiotik. Ibu antibiotik dari mana sih Bulao? Katanya biar dingin. Docan makanya kok waktu itu nggak dingin ya, rasanya malah kayak perih-perih, kayak kreset-kreset gitu. Supaya adem. Nah, Bu Sevilla. Jadi ternyata nggak pernah pakai, pernah kasih ke anak-anak. Jadi Ibu Fitri kasih ke anak-anak, tapi Ibu nggak tahu itu apa rasanya di diri sendiri. Nah, kalau bisa kayak gitu ternyata, mohon maaf nih, kalau ternyata berbahaya, kasihan anak-anak ya dong, gitu.
Nah, eh mana tadi? Siapa tadi? Bu Sevilla. Bu Sevilla Nur Farida. Jadi Bulao itu tidak ada efek apapun terhadap gondongan. Dingin, ya karena Bulao bikinnya kan pakai air. Ya daripada pakai Bulao biru, mendingan kompres aja pakai air es. Benar nggak? Pakai air dingin dikompres biar dingin. Itu lebih bermanfaat daripada pakai Bulao. Bulao itu justru malah karena dia pH-nya basah, itu bisa merusak pH kulit. Kalau dia merusak pH kulit, akhirnya bisa bermasalah. Kalau anak-anak mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau pada orang dewasa nanti selesai gondongan muncul hal yang lain. Yang kedua, sebenarnya ternyata dikasih biru itu selain supaya kelihatan sebagai penanda bahwa di situ sedang meradang, dibuat supaya dengan warna biru itu tidak terlalu terlihat bengkak gitu. Tapi juga punya efek adalah anaknya nggak mau keluar karena malu anaknya biru. Tapi waktu Docan kecil malah iri lihat kakak Docan dikasih Docan enggak. Ingat banget Docan tuh nangis-nangis minta dikasih ikutan dikasih biru. Beberapa hari kemudian Docan yang benar-benar dikasih warna biru. Gitu. Oke, sip. Biasa campur cuka. Iya, gitu. Kasih campur cuka jadi supaya nggak terlalu basah kan. Dia soalnya sifatnya basah, alkali banget. Sekarang ikut. Biar malu biru-biru jadi diam di rumah. Bener, itu efek sebenarnya itu yang dikejar ya. Saya. Oke. Oke, sip. Oke. Belum zamannya Avatar. Iya, zaman dulu belum ada Avatar. Tapi kalau misalnya sekarang ada Smooth gitu-gitu, kayak anak-anak seneng juga dikasih warna biru. Nggak bisa nonton, makanya saya kasih gambar sama Periploma 2 hari udah sembuh. Tuh Bu Haja Lucy kasih kasih testimoni gamat dengan Proprima Herb. Bagus kan, bener kan? Kalau gondongan besar sampai sariawan, ini orangnya ini biasanya suka makan pedas dan suka makan enak. Dalam arti enaknya enak dia ya, seperti bakso. Bukan makanan-makanan yang sehat. Harusnya Dosen juga suka sih bakso, batagor, cilok itu kan enak memang ya gitu. Nah itu biasanya akan lebih gampang terjadi kondisi yang seperti ini. Begitu itu dikasih Proprima Herb, cakep banget karena ada di sana ada kulit manggis yang bisa menetralisir efek jelek dari MSI-nya. MSG gitu. Testis anak member yang bengkaknya nggak dikasih, testi, diolis propolis jadi bisa makan. Iya, dia boleh lebih baik daripada bulao, ya kan? Gitu. Jadi lebih bagus gitu. Di kumur-kumur juga bagus. Jadi Royal Valvit Propolis lebih lebih tepat untuk bisa itu karena gini, Proprimahab nggak boleh langsung ditetes di mulut. Terus kemudian tidak disarankan untuk dikumur-kumur juga, jadi langsung diminum aja. Tapi kalau Royal Valvit Propolis boleh. Tapi kalau anaknya suka makan instan, suka makan mie, suka makan yang itu, Royal Valvit Propolis, Proprimahab lebih tepat, gitu. Ya, oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Erin dan sekalian Docan mohon maaf buat teman-teman yang ikut training terakhir kemarin, Docan janjikan akan mendapatkan e-book untuk ini ya, untuk prom-prom GPT untuk MLM, tapi sayangnya kemarin semua data di laptop Docan down, hilang semua. Docan lagi berusaha untuk ambil lagi, tapi masih perlu waktu. Jadi tukang servisnya juga agak menyerah gitu. Tapi kalau misalnya memang terpaksa nggak bisa, ya Docan akan buat lagi. Jadi Docan minta waktu ya, gitu. Jadi dari minggu lalu memang down dan hilang semua dan ini kita sedang menata lagi. Sedang diusahakan untuk mengambil yang masih bisa diambil. Seperti itu. Oke. Oke, sip. Kembali ke Mbak Erin kalau tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih, Dok. Wah, muncul terus ini testimoninya ya terkait dengan gondongan. Jadi memang Iya,
memang sering sekali kita temui gondongan ini. Jadi dari sekarang dibandingkan dikasih blau, dikasih saja produk MSI ya dok ya. Benar-benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Chandra hari ini dapat menambah wawasan yang bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai gondongan, gejala, penyebab, cara penularan, dan terutama pencegahan dan penanganannya dengan produk MSI. Tadi seperti yang dipesankan oleh Docan, jangan lupa bikin konten atau share dari kebaikan